Halo, selamat datang kembali. Dan kali ini kita akan membahas mengenai HTML dan dokumen objek model. Nah, apa sih HTML itu? Jadi, HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language. Nah, ini adalah bahasa standar yang digunakan untuk membuat dan menyusun halaman web. Nah, HTML memungkinkan pengembang untuk menentukan struktur dasar sebuah halaman web menggunakan elemen-elemen seperti paragraf, judul, tautan, gambar, dan lain-lainnya. Nah, HTML memungkinkan pengembang untuk merancang struktur dasar dari sebuah halaman dengan menggunakan elemen-elemen seperti teks, gambar yang tadi saya sebutkan itu, dan berbagai jenis konten lainnya yang sering kita temui di setiap web. Setiap elemen HTML itu terdiri dari tag yang membungkus konten dan menentukan fungsinya di dalam halaman. Misalkan paragraf menggunakan tag P, gambar menggunakan tag img, dan tautan menggunakan tag A. HTML juga mendukung penggunaan atribut pada elemen yang memberikan informasi tambahan seperti identitas, kelas, untuk styling dan sumber gambar dan tautan. Sebagai tulang punggung halaman dari web, HTML itu bekerja bersama dengan CSS untuk styling dan JavaScript untuk interaktivitas, menjadikannya elemen penting dalam pengembangan web. Nah, jadi HTML ini adalah ibaratkan pondasinya dari sebuah halaman web. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, HTML tuh punya banyak sekali elemen yang ada di dalamnya. Nah, beberapa ini adalah contoh dari elemen-elemen HTML. Yang pertama kita bisa lihat di sini ada tag HTML. Jadi ini adalah elemen utama yang membungkus seluruh dokumen HTML. Ini merupakan akar dari semua elemen HTML lainnya dan memberi tahu browser bahwa konten di dalamnya adalah HTML. Semua elemen HTML ditempatkan di dalam HTML. Kemudian di sini ada tag head. Nah, bagian yang berisi metadata dokumen. Seperti contohnya ada title, meta, link, dan style. Nah, title ini untuk judul halaman yang muncul di tab browser. Kemudian meta ini untuk informasi tambahan seperti karakter, encoding, dan deskripsi halaman. Kemudian di sini ada link. Link untuk menghubungkan file CSS eksternal atau icon. Kemudian ada style untuk mendefinisikan CSS langsung di dalam HTML. Nah, di sini ada body. Body ini merupakan konten utama dalam halaman web. Jadi elemen ini berisi seluruh konten utama halaman web yang terlihat oleh pengguna. Nah, di dalam body kita menempatkan elemen-elemen seperti teks, gambar, form, dan struktur lainnya yang membentuk tampilan halaman. Nah, kemudian ada H1 sampai dengan H6. Nah, ini adalah judul atau heading dari level 1 yang terbesar hingga level 6 yang terkecil. Jadi, ini elemen ini adalah digunakan untuk menandai judul atau subjudul di dalam halaman web. Nah, heading ini membantu mesin pencari memahami hierarki dan topik utama dari halaman. Kemudian ada tag P. Ini untuk paragraf. Elemen paragraf ini digunakan untuk menampilkan teks dalam bentuk paragraf. Kemudian ada A. Ini untuk link atau tautan. Elemen tautan atau link digunakan untuk menghubungkan halaman web ke halaman lain atau URL eksternal menggunakan atribut ref, dan kita bisa menentukan alamat tujuan dari tautan tersebut. Kemudian ada img, ini gambar. Elemen ini untuk menampilkan gambar. Jadi elemen ini bersifat self closing dan membutuhkan atribut src untuk menentukan sumber gambar dan alt untuk memberikan deskripsi teks alternatif gitu.
Kemudian ada tag ini div. Nah, elemen container blok yang sering digunakan untuk mengelompokkan beberapa elemen menjadi satu bagian. Jadi umumnya digunakan sebagai wadah untuk elemen lain yang akan diberi gaya atau posisi tertentu dengan CSS. Nah, kemudian ada span, ini elemen container inline yang digunakan untuk membungkus teks dan elemen kecil tanpa mempengaruhi tata letak. Oke, ini masih ada lagi bawahnya. Kita lanjut aja dulu. Kemudian ada struktur dasar dari HTML itu tadi. Nah, jadi dalam HTML itu ada strukturnya dan ini adalah struktur dasarnya. Struktur dasarnya yang pertama itu ada ini, ada doctype HTML. Deklarasi tipe dokumen yang ditempatkan pada baris pertama dokumen HTML. Ini memberitahu browser bahwa dokumen tersebut menggunakan HTML. Tanpa deklarasi ini, tanpa doctype ini, browser mungkin akan menggunakan mode quirks untuk menampilkan halaman yang dapat menyebabkan tampilan yang tidak konsisten. Kemudian ada tag HTML, elemen utama yang membungkus seluruh isi dokumen HTML. Kemudian ada head, bagian yang berisi metadata atau informasi seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian ada title, ada meta charset, kemudian ada body. Nah, kita bisa lihat. Nah, di sini ada contohnya. Di sini ada doctype. Doctype itu ditempatkan paling atas, kemudian HTML, kemudian head, title, halaman web sederhana. Kemudian ditutup lagi dengan tag title. Kemudian ini ada head, body, dan di sini H1. Kemudian kita tuliskan selamat datang di halaman web saya. Ditutup lagi dengan tag H1. Kemudian ini adalah contoh paragraf paragraf dalam HTML dan seterusnya sampai di bawah. Nah, di sini adalah contoh jadinya seperti ini. Ini adalah contoh sederhananya dari HTML yang dituliskan di sini. Nah, sesuai dengan susunannya tadi, struktur dasarnya itu seperti ini. Oke, selanjutnya ada yang namanya dokumen object model. Nah, dokumen object model atau disingkat DOM ini adalah representasi struktur dari dokumen HTML atau XML yang memungkinkan bahasa pemrograman seperti JavaScript untuk mengakses, memodifikasi, dan memanipulasi elemen-elemen di dalam halaman web secara dinamis. Nah, DOM ini menggambarkan dokumen sebagai struktur pohon atau tree, seperti ini contohnya, di mana setiap elemen adalah node yang dapat diakses, diubah, ditambahkan, atau dihapus. Hal ini memungkinkan halaman web untuk bereaksi terhadap tindakan pengguna atau pembaruan secara real time tanpa memuat ulang halaman web secara keseluruhan. Nah, kemudian ada hierarki DOM. Nah, hierarki DOM ini membentuk struktur pohon yang terdiri dari berbagai jenis node. Nah, ini contohnya ada yang pertama ada root node, element nodes, attribute nodes, text nodes, kemudian ada comment nodes. Nah, root nodes ini atau akar dari DOM adalah objek dokumen yang mempresentasikan keseluruhan dokumen HTML atau XML. Jadi objek dokumen adalah titik awal untuk mengakses elemen-elemen di dalam dokumen menggunakan JavaScript. Nah, dokumen mengandung seluruh elemen yang ada di halaman, mulai dari elemen HTML hingga seluruh konten yang ada di dalamnya. Melalui objek dokumen, kita bisa memilih elemen, membuat elemen baru, atau mengubah struktur halaman secara keseluruhan.
Kemudian ada elemen nodes. elemen nodes ini adalah node yang mewakili setiap elemen HTML dalam dokumen seperti tag HTML, head, body, div, p, dan sebagainya. Kemudian ada atribut nodes. Atribut node ini mewakili atribut yang melekat pada elemen node seperti ID, class, ref, src, dan atribut yang ada lainnya. Kemudian ada text nodes. Text node ini adalah node yang berisi tag di dalam dalam elemen HTML. Text node adalah node paling dasar di dalam pohon dokumen object model atau DOM yang tidak memiliki node anak namanya. Kemudian ada comment nodes. Comment nodes adalah node yang mewakili komentar baru di dalam dokumen HTML. Nah, kemudian bagaimana caranya DOM ini bekerja? Ketika halaman web dimuat di browser, browser membuat model atau peta dari dokumen HTML. Setiap elemen HTML seperti div, p, h1, atau bahkan teks di dalam elemen-elemen ini menjadi node dalam struktur DOM. Strukturnya menyerupai pohon dengan elemen-elemen HTML. Sebagai cabang-cabangnya dengan menggunakan DOM, kita bisa melakukan berbagai operasi pada halaman seperti mengubah teks, memanipulasi gaya CSS, atau menambah dan menghapus elemen. Ya, bisa dilihat di sini. Ini ada contohnya. Contoh hierarki sederhana dari dokumen objek model. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, apa sih pentingnya dari HTML dengan dokumen objek model tadi? Nah, di sini kita bisa lihat dari HTML yang pertama untuk struktur dasar halaman web. Sudah pasti HTML ini adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk membentuk struktur dasar dari halaman web. Jadi HTML ini ibaratkan adalah pondasinya dari suatu halaman website, karena dialah yang menopang dan membentuk yang namanya sebuah website. Setiap elemen di halaman mulai dari teks, gambar, hingga tautan itu diatur menggunakan tag HTML yang menentukan cara elemen-elemen tersebut ditampilkan ataupun dikelola. Nah, kemudian ada SEO dan aksesibilitas. SEO ini adalah singkatan dari Search Engine Optimization. HTML yang ditulis dengan baik meningkatkan visabilitas di mesin pencari melalui SEO. Tag HTML seperti title, meta, h1, dan penggunaan atribut pada gambar membantu mesin pencari memahami topik dan konten halaman yang dapat mempengaruhi peringkat halaman di hasil pencarian. Kemudian ada fondasi untuk styling dan interaktivitas. HTML itu menyediakan fondasi dasar yang bisa dipadu-padankan dengan CSS untuk styling atau untuk tampilannya, dan JavaScript untuk interaktivitasnya. Dengan HTML sebagai struktur, CSS digunakan untuk mengatur tampilan visual seperti warna dan lain-lainnya. Kemudian JavaScript ditambahkan untuk interaksi seperti animasi, validasi form, dan elemen-elemen dinamis yang merespon tindakan pengguna. Nah, kemudian DOM atau dokumen objek model. Yang pertama itu adalah interaktivitas yang dinamis. DOM memungkinkan manipulasi elemen halaman secara real time tanpa perlu memuat ulang halaman DOM ini memungkinkan manipulasi elemen halaman secara real time tanpa perlu memuat ulang seluruh halaman. Melalui JavaScript, pengembang dapat mengakses dan mengubah setiap halaman HTML di halaman menggunakan DOM.
Nah, kemudian ada modifikasi konten real time. Dengan DOM, elemen-elemen di halaman dapat dimodifikasi secara langsung, baik itu menambah atau menghapus elemen, mengubah teks, atau menyesuaikan gaya tampilan. Hal ini memungkinkan pembaruan konten secara real time berdasarkan input atau aksi pengguna, seperti dalam aplikasi yang menampilkan notifikasi atau pembaruan data otomatis tanpa refresh halaman. Kemudian dasar untuk pengembangan web modern. Dokumen objek model adalah inti dari framework JavaScript modern seperti Rich, Vue, dan Angular. Framework ini memanfaatkan DOM untuk membuat aplikasi web yang interaktif dengan antarmuka yang lebih dinamis dan kompleks seperti single page, di mana sebagian besar interaksi di tampilan dikelola melalui manipulasi DOM. Manipulasi DOM melalui JavaScript dan framework modern ini memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi web yang canggih, mulai dari e-commerce hingga aplikasi sosial media yang semuanya dapat mengelola konten dan data secara dinamis. Jadi dengan DOM, aplikasi dapat memberikan respons yang cepat, intuitif, dan lebih efisien kepada pengguna sehingga mendorong pengembangan web menjadi lebih maju dan adaptif. Oke, jadi intinya HTML itu memberikan struktur dasar dan aksesibilitas untuk halaman website. Kemudian DOM ini memungkinkan interaksi dinamis dan pembaruan real time. Jadi kombinasi keduanya adalah fondasi untuk aplikasi web yang responsif, modern, dan kaya fitur yang menjadi esensial dalam menaruh kebutuhan pengguna di era digital. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih.